Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan, kesehatan, sehingga kita pada kesempatan hari ini masih dapat menghirup udara yang segar, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah-ibadah dalam kehidupan ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mencurahkannya rahmat kepada kita. Oleh karena itu, terus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam tak lupa mari kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang yang rela mengikuti jejak langkahnya dari dulu sekarang ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa ceramah Ramadan ukhuwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayah bunda dan sekalian kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak terasa Ramadan kita pada tahun ini telah kita menginjak pada waktu yang ke-21. Bulan Ramadan pada tahun ini sangat luar biasa sekali. Walaupun di masa pandemi yang sekarang ini masih mewabah, semoga oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan yang sangat mulia ini, yaitu bulan Ramadan yang ke-21 yang bertepatan 10 akhir Ramadan, adalah merupakan kemuliaan-kemuliaan yang sangat luar biasa. Oleh karena itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkat bulan Ramadan ini, segala penyakit yang ada di dunia ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ayah, bunda, dan ananda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala serta kaum muslimin muslimat yang berbahagia. 10 akhir Ramadan adalah merupakan kemuliaan yang sangat-sangat luar biasa. Meskipun di awal Ramadan, di pertengahan Ramadan juga memiliki kemuliaan yang sangat luar biasa. Akan tetapi di bulan Ramadan di tanggal 21 sampai dengan tanggal 30 nanti mendapat kemuliaan yang sangat-sangat luar biasa. Yang mana di 10 terakhir di bulan Ramadan ini adalah merupakan turunnya Lailatul Qadar. Dan juga merupakan turunnya wahyu yang sangat mulia, yaitu pedoman kita dalam hidup, dalam kehidupan kita sehari-hari di dunia dan di akhirat nanti, yaitu Al-Quranul Karim. Jadi Lailatul Qadar turunnya di 10 malam terakhir di bulan Ramadan ini. Dan juga Al-Quranul Karim turunnya di malam Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar adalah merupakan malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Setara dengan 1000 bulan. Luar biasa, Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kita mempunyai umur yang pendek dibanding dengan umur-umur umat yang terdahulu, tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala mensetarakan umur kita dengan Lailatul Qadar ini, yang mana setara dengan 1000 bulan. Luar biasa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pemirsa ceramah Ramadan ukhuwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua selalu semangat dalam mengerjakan taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di malam terakhir di bulan Ramadan ini yang memiliki kemuliaan yang luar biasa. Kapan Lailatul Qadar itu turun? Semua kita tidak tahu kapan Lailatul Qadar itu turun. Akan tetapi
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita untuk mencari Lailatul Qadar itu di malam-malam 10 terakhir di bulan Ramadan ini. Ayo kita semua bersemangat, tekadkan dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dapat menjumpai Lailatul Qadar, karena Lailatul Qadar tadi telah disebutkan di surah Al-Qadar ayat 1 sampai 5 yang tentang keutamaannya lebih besar daripada 1000 bulan tadi. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Taharau Lailatul Qadri fil witri fil asril awakhiri min Ramadan." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, carilah Lailatul Qadar di hari-hari yang di tanggal-tanggal yang witir, yang ganjil. Dan bertepatan dengan 10 akhir Ramadan, disitulah letaknya Lailatul Qadar yang kita banggakan, yang kita muliakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjumpakan kita, mempertemukan kita dengan Lailatul Qadar. Semuanya amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa, ceramah Ramadan ukhwah, ayah bunda dan ananda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga tetap semangat dan tetap mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut kita hari ini merasa lapar, merasa haus, apalagi orang-orang, jangan takut kita kepada orang yang sering iri hati kepada kita. Jangan takut kita di bulan Ramadan ini. Kita menjaga, kita doakan kepada orang yang iri hati kepada kita. Semoga mereka luluh hatinya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, hilang penyakit hatinya. Dan kita juga semua selalu diberikan kekuatan iman dalam menjalankan taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui keutamaan 10 terakhir di bulan Ramadan, yaitu turunnya Lailatul Qadar dan juga turunnya Al-Quran yang sangat mulia. Terus apa saja sih keutamaan yang lain yang supaya kita lebih giat lagi meningkatkan kualitas keimanan kita, meningkatkan keibadah kita di bulan Ramadan, terutama di 10 terakhir di bulan Ramadan ini. Yang pertama yaitu berdasarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Awwalus syahrin rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu idqun minan nar." Di sini lebih meningkatkan kualitas kita lagi, bahwasanya kata Rasulullah, di awal Ramadan adalah rahmat, di pertengahannya adalah keampunan bagi kita, yang terakhir adalah pembebasan dari api neraka. Di sini Allah Subhanahu wa taala lewat hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi kita lagi agar kita lebih giat lagi. Karena apa? Karena di bulan Ramadan yang terakhir inilah puncak-puncaknya orang merasa malas, bahkan kita sendiri merasakan badan sudah letih, terasa sudah beberapa hari melewati Ramadan, lalu berkurang energi kita dan semangat kita. Oleh karena itu Rasulullah di sini memotivasi kita dengan 10 terakhir Ramadan ini dengan mengisi kegiatan-kegiatan yang sangat luar biasa lagi, yaitu dengan Rasulullah memotivasi Lailatul Qadar turun yang nilainya lebih besar daripada 1000 bulan, dan juga nuzulul Al-Quran biasanya diperingati di malam 21 Ramadan ini. Ayah bunda dan ananda kaum muslimin rahimakumullah, semoga kita di bulan Ramadan ini tetap kuat dan selalu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhlas itulah yang mendorong kita tetap konsisten istiqomah dalam menjalankan taat ibadah kepada Allah. Karena istiqomah inilah yang sangat luar biasa. Banyak orang yang mengerjakan ibadah misalnya 1 hari full, tetapi setelahnya dia malah tidur-tiduran saja. Berarti tidak istiqomah. Jadi istiqomah ini lebih utama daripada orang yang 1 hari beribadah saja, tetapi di hari-hari lain tidak lagi beribadah. Jadi manakala di sini disebutkan al-istiqamatu khairu min alfi qaramah. Orang yang tetap istiqamah, orang yang tetap terus-menerus continue dalam mengerjakan taat ibadah meskipun sedikit, inilah yang lebih besar daripada mempunyai karamat yang beribu-ribu kali. Di malam 10 akhir Ramadan ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menyukai. Kenapa menyukai? Karena Rasulullah sudah tahu
tentang Lailatul Qadar dan juga keutamaan-keutamaan yang lain lagi. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika Rasulullah memasuki 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, beliau mengencangkan ikat pinggang beliau dan beliau bersungguh-sungguh mengerjakan taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan membangunkan istri-istri beliau. Hadis riwayat Bukhari. Arti dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengencangkan ikat pinggang di sini artinya ialah Rasulullah lebih giat lagi, lebih bersungguh-sungguh lagi meningkatkan kualitas ibadah beliau, ibadah yang membaca Al-Quran dan yang lain sebagainya. Semoga kita dapat mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa, ceramah Ramadan ukhwah, ayah bunda dan ananda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini sangat-sangat luar biasa sekali Allah memberikan nikmat kepada kita. Kita merasakan bagaimana orang yang lapar, bagaimana orang yang kehausan. Yang kita sendiri setiap hari di luar Ramadan selalu kenyang, selalu tidak merasakan kehausan. Coba kita lihat di sana, di teman-teman kita di sana yang beragama Islam di sana, di luar sana merasakan kelaparan, merasakan kehausan yang luar biasa. Mereka melihat kita membeli ini, membeli itu sanggup, mereka membeli ini dan itu tidak sanggup. Luar biasa. Allah Subhanahu wa taala, inilah Allah memberikan ibadah bulan Ramadan ini agar kita bisa merasakan bagaimana saudara-saudara kita di sana yang kelaparan, yang kehausan, yang mempunyai baju cukup satu, setelah dicuci tidak dipakai lagi, menunggu kering dulu baru dipakai lagi. Kalau kita di dalam lemari kita berpuluh-puluh baju, celana dan yang lain sebagainya, luar biasa. Bahkan HP saja ada yang punya 3, 2, luar biasa. Nah, disinilah Allah Subhanahu wa taala memberikan pengajaran bahwa berpuasa ini melatih kita merasa iba kepada saudara-saudara kita. Luar biasa Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini setelah kita mengetahui keutamaan 10 bulan Ramadan yang terakhir, lalu lantas apa saja amal ibadah yang bisa kita isi di bulan Ramadan 10 yang terakhir ini? Yang pertama yaitu mari kita memperbanyak tadarus Al-Quran. Meski kita sudah membaca Al-Quran misalnya di awal Ramadan 1 lembar, di pertengahan Ramadan 2 lembar, setelah di 10 terakhir bulan Ramadan ini, ayo kita tingkatkan lagi membaca Al-Quran kita. Misalkan 10 halaman 1 hari 1 malam, atau 1 juz, luar biasa lagi. Karena apa? Orang yang membaca Al-Quran ini jangan takut, karena Allah Subhanahu wa taala akan membalas berlipat-lipat ganda pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Hadis riwayat Tirmizi. Nah, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan orang yang membaca Al-Quran 1 huruf saja maka dibalas 1 pahala. 1 pahala akan dilipat gandakan menjadi 10 pahalanya. Itu di luar Ramadan. Apakah lagi kita di dalam bulan Ramadan ini? Luar biasa, akan dilipat-lipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala lagi pahala tentang kita membaca Al-Quran ini. Ayo kita semua tingkatkan membaca Al-Quran kita. Yang asalnya kita membaca saja, coba kita cari terjemah dari ayat-ayat yang kita baca. Yuk kita cari tafsir-tafsir tentang ayat yang kita baca, pemahamannya secara mendalam lagi, agar kita lebih lagi mengetahui apa isi dari apa yang kita baca ini. Jadi kita tingkatkan kualitas keimanan kita di bulan Ramadan, di akhir, apalagi di akhir 10 bulan Ramadan ini. Yang berikutnya yaitu kita beriktikaf di masjid, beriktikaf. Apa tujuan kita beriktikaf di masjid? Tujuannya tidak lain dan bukan ialah agar kita lebih
takarub kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita lebih mudah lagi beribadah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jangan lupa, i'tikaf ini bukanlah sesuatu yang wajib, akan tetapi disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah lagi di 10 malam terakhir ini kita konsentrasi beriktikaf di masjid dan menunggu-nunggu datangnya Lailatul Qadar. Semoga dengan beriktikaf ini kita beribadah khusyuk dan dipertemukannya kita dengan Lailatul Qadar ini. Yang berikutnya kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah kita tingkatkan doa kita, yang misalnya kita di awal-awal Ramadan, di pertengahan Ramadan kita memohon rahmat, memohon pengampunan. Kita di akhir-akhir bulan Ramadan ini kita tingkatkan lagi. Ketiga-tiganya kita minta rahmat, keampunan, dan juga pembebasan dari api neraka. Kita tingkatkan lagi dengan doa. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka aku akan kabulkan. Yang berikutnya yaitu kita memperbanyak salat malam. Setelah kita mengerjakan salat Isya, dilanjutkan dengan salat sunnah yang lainnya, tarawih, witir. Nanti setelah kita istirahat sebentar, kita lanjutkan dengan salat malam, yaitu salat tahajud dan lain sebagainya. Kita tingkatkan lagi agar kita mendapatkan kemuliaan di malam-malam terakhir bulan Ramadan ini. Yang terakhir, jangan lupa kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Inti dari semuanya, kita berzikir, ingat dimanapun kita berada, berzikir hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan lafaz la ilaha illallah atau yang lainnya tidak mengapa, asalkan kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, ceramah Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Semoga di bulan Ramadan ini amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat menjalani sampai akhir Ramadan dan mendapatkan predikat orang-orang yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang bisa ulun sampaikan. Salah dan khilaf dari diri ulun pribadi, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapatkan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ulun akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.